Aku sampai sekarang gambar aja tuh dibilang jelek. Gitu. Kalau misalkan saya seorang cowok nih, itu kan tidak apa-apa juga dong menjadi seorang makeup artist. Nah, itu sebetulnya pandangan Mbak Mila itu kalau misalkan mau jadi MUA itu harus ada bakat yang suka gambar-gambar atau apa. Mereka bilang tuh banyak anak didik mereka tuh yang gagal jadi MUA karena mereka putus di tengah jalan. Itu bener-bener kompleks banget sih kalau kita mau dalamin. Halo sahabat potensi, kembali lagi bersama saya Rikpal. Kali ini saya sudah kedatangan rekan saya yang sudah ada di studio kali ini. Ini dia Mbak Mila. Halo Mbak Mila. Halo semuanya. Mbak Mila apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Mas Ripal gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik juga. Mbak Mila lagi sibuk aktivitas apa sekarang? Kalau aku sih untuk aktivitas utamanya sih aku kerja ya, tapi sambilannya itu aku ada beberapa sih. Sambilan gimana tuh? Sampingan, boleh? Oh, sampingan. Oke. Sambilan. Oke, sampingan kayak gimana tuh? Boleh diceritain? Untuk sampingan itu aku ada beberapa untuk digital marketingin beberapa UMKM. Terus gitu. aku juga ada untuk yang paling sering sih aku make up juga ya. Wah, jadi Mbak Mila ini selain bekerja, Mbak Mila juga seorang UMKM ya yang berjualan, bukan? Kalau dibilang masuk ke UMKM itu agak belum sih ya. Oh, belum gitu. Karena kita di bidang jasa, lebih ke bidang jasa. Bidang jasa. Dan tapi juga masih satu kategori sih, lebih gitu. ke MUA gitu. Oh, MUA-nya ya. Oke, berarti seorang makeup artist gitu ya. Oke, menarik nih, menarik. Bagaimana Mbak Mila mengatur di tengah-tengah kesibukan bekerja masih bisa membagi waktunya menjadi seorang MUA gitu? Kalau untuk ngatur waktu sih enaknya ya Mas. Jadi MUA itu kita bisa sesuaiin sendiri nih buat jadwal kerja kita di dunia make up. Oh gitu. Iya, karena kan kalau misalnya ada permintaan itu kita semisal kita ada pekerjaan yang harus diprioritaskan, kita bisa cancel atau kita bisa tolak gitu ya. Jadi kita bisa sesuaiin sama waktu kita sendiri. Kita nggak terpaku harus selalu ngambil orderan gitu. Dan enaknya lagi MUA itu kebanyakan tuh Mas di Sabtu Minggu gitu loh orderannya. Jadi pas banget kan kalau jam dunia kerja jam kerja aku itu kan Senin sampai Jumat. Jadi di Sabtu Minggu itu biasanya aku nyambinya ya make up gitu. Pas banget berarti ya di kerja tidak terganggu di hari di weekdays ya. Lalu untuk MUA-nya ini di weekend gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orderan masuk di hari kerja itu otomatis ditolak. Oh enggak juga. Oh enggak. Gimana tuh? Beberapa kali aku ambil sih, tapi aku lihat dulu sesuaiin jamnya karena biasanya kalau di hari biasa itu banyak juga, tapi pagi biasanya mereka tuh jam 7 minta di make up, itu kan saya masih kekejar ya. Karena biasanya yang kalau di hari weekdays itu make up yang kecil-kecil gitu, kayak buat ke party, buat kondangan kayak gitu atau ngadirin acara gitu. Makanya jamnya tuh pagi dan make upnya tuh nggak yang make up berat, jadi nggak lama gitu loh waktunya. Paling aku make up itu cuma 1 jam gitu. Jadi masih keburu lah ya abis masih itu. Keburu, paling skip sarapan kita bekal gitu. Oke. Jadi Mbak Mila ini berarti selain bekerja itu hobi juga atau yang makeup artist ini ya itu hobi atau emang tuntutan atau melihat peluang sebetulnya? Sebenarnya dibilang hobi sih bukan hobi aku dari awal ya. Aku itu sebenarnya lebih sekolah aku dulu mekanik. Terus aku juga memang lebih seneng tuh yang tentang ilmu-ilmu tuh yang yang pasti gitu, yang sudah ketemu. Kalau makeup ini kan bisa dibilang seni ya yang belum pasti gitu. Jadi kalau kita makeup itu kita belum tentu bisa langsung bagus, prosesnya panjang banget gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bukan hobi aku banget, bukan aku banget gitu. Tapi emang aku ngelihat peluangnya banyak banget di makeup ini, terus aku coba ternyata masih masuk nih di fashion aku gitu, masih bisa jadi bagian diri aku. Terus aku dalami gitu, aku sempat kursus juga waktu itu 2 bulan untuk di dunia kecantikan ini. Jadi tetap di awal memang walaupun misalkan taruhlah bukan hobi ya, tetap harus ada perjuangan seperti kursus dulu ya, karena nggak mungkin langsung bisa dong ya kan. Nah
waktu itu kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk memilihnya make up artist? Kenapa nggak melihat peluang yang lain gitu? Sebenarnya kalau misalkan kita nih sebagai ya mau terjun ke dunia usaha, peluang tuh banyak banget, menggiurkan banget ya. Sempat lari sana lari sini kan, mau coba-coba gitu usaha. Tapi aku ngelihat makeup ini di dunia makeup nih skalanya tuh gede banget Mas. Kalau misalnya di skala kecil itu kan tadi kayak makeup rumahan, party, terus mungkin kalau udah berkembang lagi bisa wedding kayak gitu. Betul. Terus wisuda itu kan ada. Nah itu baru yang di skala lingkungan sekitar. Terus selain itu juga ada makeup panggung ya. Pernah mungkin Mas? Iya. Oh ya. Atau mungkin makeup yang karakter kayak di film kan nggak selamanya. Ya, kalau gitu. Kita ke film kayaknya udah expert banget gitu. Kalau makeup teater gitu kan. Mungkin untuk orang-orang awam yang bukan pecinta seni, mereka nggak tahu kalau misalkan dunia teater tuh masih hidup banget gitu. Dunia seni tari gitu, anak-anak yang mendalami tari itu mereka kan butuh di makeup kan. Betul. Itu di situ juga masuk. Kemudian juga ada di dunia modeling, kita di situ masuk gitu. Terus juga di perfilman tadi juga masuk segmennya. Itu benar-benar kompleks banget sih kalau kita mau dalamin. Terus dari MUA ini kalau misalkan kita berhasil nge-branding diri kita, itu kita juga bisa masuk ke dunia pendidikan juga, buka kursus segala macam. Jadi emang pintu duitnya banyak. Iya betul. Yang penting kan cuan gitu ya. Selama bisa memanfaatkan peluang ya itu luar biasa banget. Iya gitu ya. Walaupun awalnya bukan hobi, tapi yang penting tuh niat sih Mas. Oh iya betul. Nah untuk cara nge-brandingnya waktu itu kan di untuk zaman sekarang kan untuk seorang MUA nggak sedikit juga ya kan. Nah, gimana sih Mbak Mila ini waktu awal-awal ngerintis jadi MUA setelah kursus gitu kan, belum ada orderan mungkin waktu itu ya, first ordernya siapa atau misalkan dari mana channelnya sampai misalkan mengorder untuk MUA dari Mbak Mila ini? Kalau dibilang dulunya gimana, sebenarnya ini masih ngerintis juga ya, belum yang pecah banget belum, tapi aku udah lumayan rame lah ya gitu. Nah kalau untuk di skala pemula kayak aku nih, aku tuh lebih fokus di pertama Facebook, kedua itu aku fokus di Instagram sama di Google My Business. Iya. Itu ngebantu banget ya untuk skalanya. Jadi kalau di MUA itu kita harus kenalin nih diri kita tuh siapa kan, kita harus kenal kita tuh udah berada di tingkat mana gitu. Jadi kita bisa tentuin platform mana yang bisa jadi cuan buat kita gitu. Nah kalau menurut aku kalau masih pemula banget itu di Facebook sih carinya. Jadi aku gabung ke grup-grup make up. Jadi di Facebook itu banyak grup komunitas gitu ya. Make up. Biasanya orang yang butuh make up tuh suka cari di situ, dan enaknya tuh kayak setiap kota tuh ada grup komunitasnya. Jadi aku nggak yang jauh-jauh gitu loh. Mbak Mila masuk komunitas kota mana nih? Aduh jangan di-spill. Oh jangan. Oke. Mungkin tapi di luar ini ya. Oke. Siapa tahu audiens ada yang mau minta jasa make up ya. Siapa tahu di sini audiens mungkin yang kebetulan lagi nyari MUA itu bisa nih Mbak Mila ini. Iya kalau aku sih di wilayah Depok gitu. Depok sama Jabodetabek sih. Masuk. Wah luar biasa sekali nih. Di samping punya aktivitas kerja kantoran gitu ya, masih sempat untuk masih masuk bisnis berarti ya. Bisnis lah. Kita kan mencoba untuk mengembangkan sayap ya. Iya. Jadi kalau bisa sih mungkin kedepannya pengennya malah dunia makeup ini yang jadi utamanya gitu, main. Oh jadi nextnya pengen jadi yang oke. Jadi harus bisa ya. Harus pede. Jadi kan di sela-sela aktivitas kerja Mbak Mila sebagai MUA gitu. Nah untuk MUA sendiri ada nggak sih tokoh yang menginspirasi atau role modelnya MUA itu siapa gitu? Entah itu siapa? Buba Alfian ya atau siapa mungkin yang menjadi inspirasi, wah saya pengen kayak gitu gitu. Mungkin ada. Kalau Buba Alfian itu dia udah sekelas internasional. Ya betul ya. Internasional banget. Barangkali yang menginspirasi Mbak Mila. Tentu menginspirasi banget sih, siapa yang nggak mau sekelas Buba Alfian. Tapi kalau aku seneng sama Kak Gali sih. Kak Gali make up ya. Terus sama Kak Fatima juga. Itu salah satu sosok yang aku selalu follow gitu, selalu aku ikutin. Dan berarti untuk
make up nanti yang diaplikasiin ala-ala itu juga dong? Atau emang Sebenarnya- mengeksplor diri sendiri sebetulnya? Kalau ala-ala sih dibilang aku nyuri-nyuri lah ya ilmunya sedikit-sedikit dari konten-konten mereka. Tapi kalau untuk makeup itu setiap orang pasti punya ciri khas sendiri gitu. Nggak mungkin aku bisa yang sepersis banget ngejiplak makeupnya Kak Gali gitu. Kayaknya agak pengen sih tapi Iya. kayaknya agak nggak belum bisa gitu. Iya betul. Tapi betul sih, peluang make up itu mungkin tiap minggu ada terus kali ya untuk Sebenarnya- peluangnya gitu. Dibilang tiap minggu juga mendekati Ramadan kayak gini nih, udah mau mulai masuk Ramadan lumayan sepi gitu. Nanti mungkin habis Lebaran lanjut lagi gitu. Karena kan ada bulan-bulan yang memang orang tuh agak tidak boleh untuk ada acara-acara kayak gitu. Oh iya betul. Jadi memang mungkin dibilang panennya itu di saat di bulan yang memang banyak kayak misalkan momen wisuda anak sekolah gitu ya. Wisuda. Sebetulnya ini nggak sih, nerima nggak sih kalau misalkan ada anak sekolah yang mau make up mau wisuda? Nerima dong. juga ya. Malah pasar aku sebenarnya masih di situ sih, masih make up party sama wisuda gitu. Mbak Mila, saya mau nanya untuk di Indonesia sendiri ya, fenomena makeup artist itu seperti apa sih pandangan Mbak Mila? Kalau misalkan saya melihatnya kayaknya tiap tahun trennya itu berubah-berubah ya, dari mulai stylenya ataupun mungkin saya nggak terlalu paham banyak. Mungkin Mbak Mila bisa jelasin pandangan. Kalau makeup itu kan selera ya, selera masing-masing orang. Kalau kita bilang di sini lagi tren, bisa jadi di wilayah ini enggak gitu. Aku juga nggak bisa yang mastiin banget ini lagi tren gitu di Indonesia. Tapi belakangan ini, kalau di tahun lalu itu lagi trennya tuh makeup yang bold gitu mas. Jadi makeup cut crease itu jadi di bagian mata itu lebih detail, lebih bold gitu, warnanya warna yang makeup berani gitu Nah kalau di tahun-tahun awal tahun ini tuh akhir tahun dan awal tahun ini lagi ramenya tuh look Barbie. Jadi itu Jadi paham nih. look Barbie itu karena emang dibikin hidungnya tuh agak kecil, terus pewarna pipinya tuh merah pink gitu. Jadi kayak Barbie banget sih gitu. Itu ya termasuk glam makeup juga sih, tapi lebih ke look Barbie. Oh, berarti MUA pun seorang makeup artist pun harus pandai-pandai beradaptasi ya ketika misalkan permintaan pasar emang di tahun ini seperti itu, ya harus adaptasi juga gitu kan. Iya betul, makanya seorang MUA itu nggak pernah berhenti belajar sih. Harus selalu refresh ilmu-ilmu kita gitu, karena kan kalau di dunia makeup itu klien kita tuh selalu pengennya tuh ngikutin tren gitu, ngikutin tren, ini lagi tren aku mau kayak gini dong gitu. Nah itu kita harus bisa menyanggupi gitu, karena kalau misalkan kita nggak ngikutin zaman ya kita ketinggalan gitu. Karena kan zaman sekarang tuh MUA tuh sekarang udah banyak banget. Sebetulnya ini gini ya, kalau misalkan ada klien atau misalkan seorang yang mau di make up, itu mereka meminta sendiri style yang pengen seperti ini, atau sebetulnya Mbak Mila sendiri yang merekomendasikan nih ini loh gitu yang lagi tren. Untuk merekomendasikan sih jarang. Biasanya mereka tuh lihat dari portofolio aku di Instagram gitu. Kak mau make up yang kayak gini dong gitu, atau mereka request juga, aku mau make up yang kayak gini kakak bisa atau enggak gitu. Kalau misalkan aku bisa aku ambil, kalau enggak ya biasanya aku kan ada komunitas make up juga nih, teman-teman MUA gitu. Gitu aku share job juga sama yang lain gitu. Berarti selain belajar sendiri, bisa belajar sharing-sharing dengan dengan komunitas tadi, itu sebagai channel juga ya untuk memperluas jaringan. Mbak Mila, kalau misalkan saya seorang cowok nih, itu kan tidak apa-apa juga dong menjadi seorang makeup artist. Nah, itu sebetulnya pandangan Mbak Mila itu kalau misalkan mau jadi MUA itu harus ada bakat yang suka gambar-gambar atau apa, yang suka seni gitu, atau memang saya nggak bisa apa-apa nih, saya mau mulai dari nol, itu seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang ada bakat ya basicnya itu modal banget sih. Kalau kakak memang basicnya di anak seni gitu, anak yang memang punya kreativitas yang tinggi, itu udah modal gede banget gitu. Tapi kalau dibilang harus ya enggak, karena aku sendiri, aku tuh anak teknik banget dulunya, anak teknik banget. Aku sampai sekarang gambar aja tuh dibilang jelek. Gitu. Kalau dibilang udah ke gambar tuh aku masih belum banget gitu. Tapi kalau emang punya niat gitu,
Dan niat pun memang harus diukur juga kesanggupan. Kalau kita nih coba nih kita ikut 1 kali kursus singkat aja dulu buat tahu apa kita emang bisa nih masuk di dunia makeup atau memang sama sekali nggak cocok gitu. Selama kitanya belajar kita serius sih aku yakin bisa. Cuma kan memang basically orang tuh beda-beda ya. Ada yang tangannya tremor parah kayak gitu. Ada yang memang dia tuh nggak bisa masuk banget nih di dunia seni gitu, agak susah berkembang, agak susah menangkap gitu pas belajar gitu. Ya kita harus koreksi lagi nih, kira-kira kita mau lanjut atau enggak, karena aku yakin bisa, cuma perjalanan mereka pasti lebih berat gitu untuk bisa bikin eyeliner yang lurus gitu. Jadi kalau tremor itu saya termasuk orang yang tremor nih, berarti nggak bisa nih, nggak cocok, kurang cocok mungkin ya, karena kan harus detail banget kan ya. Detail karena kalau misalkan makeup itu kan mereka biasanya buat acara-acara penting yang diabadikan di kamera gitu. Nah itu kalau kita nggak detail tuh kelihatan loh mas. Kamera zaman sekarang tuh udah keren, udah 4K. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dikit aja itu kelihatan banget di kamera. Makanya MUA itu kalau menurut aku yang nomor 1 tuh harus rapi dulu. Kalau misalkan belajar itu kan banyak banget orang yang kayak baru belajar mau langsung belajar tekniknya cut crease gitu. Baru belajar si pemula nih mau langsung bisa yang untuk serat alis kayak gitu. Nah itu kalau menurut aku lebih baik kita rapihin dulu nih makeup kita, alisnya dibagusin, dirapihin gitu. Nah itu ada teknik-tekniknya kok. Kalau misalkan emang masih agak tremor gitu, bikin eyeliner itu masih bisa dirapihin pakai cotton bud gitu, dikasih ini masih bisa dirapihin gitu. Kalau emang kita punya niat gitu, cuma aja dulu berarti ya gitu. Bisa. Tapi cuma proses kita lebih berat dibandingkan orang-orang yang memang basically mereka punya modal di sini. Berarti selain tadi ada kemauan, juga bisa mengikuti kelas-kelas makeup gitu ya. Mungkin saat ini udah banyak ya di mana-mana itu. Banyak sih, setiap kota pasti ada. Bahkan kalau misalnya MUA gitu. Jadi nggak harus kita ke LKP, ke salon gitu belajar, enggak. Zaman sekarang tuh MUA tuh banyak juga yang buka kursus. Mbak Mila, sekarang untuk belajar itu kan ada lembaga-lembaga kursusnya gitu ya. Kalau misalkan otodidak aja itu gimana? Otodidak aja banyak sih. MUA yang awalnya otodidak belajar sendiri di rumah dari channel YouTube gitu kan, atau dari platform apapun gitu. Itu belajar sendiri itu memungkinkan gak sih untuk jadi itu? Mungkin banget. Bahkan MUA yang sekarang udah ternama pun mereka awalnya otodidak gitu. Karena kan malah lebih enak kalau misalkan kita otodidak nih, kita udah sering makeupin orang, punya modal, baru kita kursus nih. Nah itu juga lebih enak banget, kita udah punya jaringan, kita tinggal perbarui, kita tinggal upgrade gitu skill kita gitu. Jadi kan kita istilahnya ya low budget gitu kan, kita otodidak gitu, kita nyari pasar, untuk pasar yang sekitar dulu, yang penting kita udah dikenal orang gitu. Tapi kalau misalnya untuk kursus itu juga wajib sih kalau kata aku, karena kan otodidak itu kita istilahnya belajar tanpa arahan gitu, tanpa pegangan. Nah kalau misalkan kita udah bisa nih untuk basicnya gitu dari otodidak, kita lanjut lagi ikut kursus gitu, cari kursus yang sehari 2 hari gitu untuk membenarkan teknik-teknik yang kita punya gitu. Jadi kita upgrade skill kita gitu lah. Jadi untuk teman-teman nih yang barangkali lagi pengen menjadi seorang MUA gitu, tapi masih terkendala oleh budget misalkan untuk pelatihan-pelatihan, bisa otodidak dulu tahap awalnya ya. Nanti setelah punya cuan gitu, sudah menghasilkan, atau misalkan ya someday punya uang lah gitu untuk kursus, ya baru bisa gitu kan untuk mengasah gitu kan. Sebenarnya banyak juga sih kursus-kursus yang free gitu. Biasanya itu mua-mua pemula yang lagi nyari pasar gitu, mau nge-branding gitu. Makanya itu pentingnya kita join di komunitas-komunitas yang ada di Facebook, di Instagram, di WhatsApp kayak gitu. Oh iya, kalau seorang MUA itu ini nggak sih bisa nge-makeup sendiri, berarti setelah menjadi MUA ini nggak pernah pakai orang lain berarti ya? Kalau misalkan ada acara-acara tertentu ya tinggal sendiri aja dong.
Iya sih sendiri makeup. Sendiri, ya. Ini juga makeup sendiri kok. Wah, luar biasa Iya, sekali. cuma ya kalau untuk makeup diri sendiri agak ribet aja, kayak di pemasangan bulu mata itu agak detail banget tuh. Oke. PR ya. PR ya? PR banget. Oke. Tapi bukan berarti nggak bisa, malah kalau aku kan pemula banget nih gitu. Dulu juga awalnya otodidak gitu, bukan nyoba-nyoba Ya. lewat dari online, dari YouTube kayak gitu, itu kan ke diri sendiri dulu gitu. Oh ternyata bisa loh gua nih make up gitu, lanjut lah ambil kursus gitu. Oke, luar biasa sekali. Mbak Mila, kasih tips dong kalau misalkan bagi teman-teman di sini yang barangkali lagi pengen belajar, yang mungkin dari otodidak dulu gitu, atau ada yang langsung mau kursus juga gitu kan, masih bingung. Boleh kasih tips-tips barangkali teman-teman nanti membantu teman-teman gitu. Kalau tipsnya sih yang pertama niat ya, karena belajar makeup itu hasilnya nggak langsung instan kayak kita ngerjain soal matematika gitu, yang aku bilang. Jadi itu tahapannya tuh panjang banget sampai kita bisa nemuin teknik yang rapi gitu, bisa teknik yang pas, terus looknya juga enak gitu. Buat sekedar kita make eyeshadow kan kita ngeliat di YouTube itu kan gampang ya, tinggal poles-poles aja. Tapi pas kita coba susah itu jangan nyerah. Jadi niat itu harus modal utama kalau di MUA. Nah itu banyak ya Kak, beberapa orang yang ambil kursus gitu. Jadi kan aku punya komunitas MUA, teman-teman MUA yang udah pada ngajar. Mereka bilang tuh banyak anak didik mereka tuh yang gagal jadi MUA karena mereka putus di tengah jalan. Jadi udah susah, ternyata susah pas dicoba karena mungkin bakatnya tadinya bukan di seni, pas nyoba ternyata berat gitu, dan mereka nggak ngelanjutin gitu. Nah untuk mencapai ke situ tuh makanya niatnya tuh harus matang dulu gitu. Terus kalau misalnya masih pemula, itu kita kan masih baru nih. Mulainya dari bawah, jangan langsung ngasih rate yang seharga yang udah berpengalaman gitu. Minimal kita ke teman-teman dulu nih, tawarin gitu ya. tawarin gitu, ambil aja dulu, minta bayarin yang sekiranya bisa ngeganti untuk produk-produknya gitu. Karena kita juga kan punya modal yang harus dikeluarkan kan, jangan gratis juga. Kecuali alat yang harus dibeli juga disiapkan, kecuali mungkin gitu kayak ya. ke keluarga kakak atau apa itu nggak apa-apa lah. Tapi untuk pemula itu ya jangan pasang harga yang terlalu tinggi, karena kan hitung-hitung kita belajar ini juga latihan gitu. Sekarang kalau di MUA itu model juga ada loh Kak, model untuk di make up. Oh gitu. Jadi ada penyewa agensi sendiri yang nyewain model untuk kita bikin portofolio gitu. Jadi kalau kayak pemula kayak aku kan mungkin masih jarang-jarang nih sebulan sekali kayak gitu. Nah itu selalu harus bikin portofolio. Nah kadang kita kan maksa-maksa temen agak susah ya, nyocokin waktunya juga kan udah masing-masing udah kerja. Nah itu kita bisa ambil sewa model gitu di situ untuk portofolio. Nah itu wajib juga tuh portofolio, karena kan orang tuh ngelihat kita bagus atau enggak dari portofolio ya. Dan kadang kalau misalkan kita make upin klien, itu kita harus foto. Tapi nggak semua klien kan punya waktu untuk kita foto gitu kan. Jadi ya kita harus pintar-pintar bikin portofolio sih. Ya walaupun kita keluar buang-buang produk gitu, buang-buang make up buat portofolio yang enggak. Tapi kan portofolio itu sangat penting juga untuk menunjang nanti ya ke sangat depannya. dong. Ya istilahnya kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan yang lebih besar lagi gitu. Setuju saya. Nah itu kan untuk yang pemula mungkin yang baru mau yang baru mau mulai ke dunia MUA gitu. Kalau misalkan Mbak Mila sendiri kan sambil kerja ya tadi ya, jadi di sisi lain punya aktivitas lain yang nggak simpel juga, maksudnya aktivitasnya padat juga gitu kan. Kasih tips dong kalau misalkan ngebagi waktu, atau misalkan gimana caranya seorang pekerja di sini, teman-teman barangkali ada yang seorang karyawan juga yang ingin nyari sambilan lah, sampingan gitu, menjadi MUA gimana? Kalau untuk latihan sih ya pulang kerja biasanya aku selalu latihan gitu ya, ke muka sendiri gitu. Makanya muka sendiri ya, jadi medianya ya. Karena kan yang namanya pulang kerja kalau kita nyewa model ya bisa aja. Biasanya model-model pemula tuh mau gitu.
kita tinggal kasih tip lebih gitu kan. Ya. Cuma kalau misalkan pulang kerja kan kita capek juga ya kalau harus standby untuk bikin portofolio. Jadi biasanya sih aku latihan ke muka sendiri gitu. Nah terus kalau misalkan di weekend itu kalau misalkan lagi nggak ada job ya kita bikin portofolio kayak gitu. Yang penting sih jalan aja pelan-pelan. Walaupun kita sambilan kerja ini kan kita istilahnya masih utamanya tuh kerjaan gitu kan. Nah ini masih jadi sampingan. Yang penting jangan berhenti gitu. Jalan aja pelan-pelan. Wah, menarik sekali diskusi kali ini ya. Jadi saya dan teman-teman yang kebetulan nonton itu jadi mendapatkan banyak insight nih dari Mbak Mila, seorang karyawan dan juga seorang MUA juga gitu. Luar biasa sih untuk membagi waktunya. Ini tidak semuanya bisa gitu ya untuk bekerja dan juga punya sampingan seperti ini karena harus memiliki komitmen juga ya untuk komitmen. Mungkin istirahat jadi kurang begitu kan karena iya benar banget. Iya betul kan karena kita mau tidak mau harus mengorbankan waktu untuk yang tadinya Sabtu Minggu mungkin untuk main atau misalkan istirahat gitu, rebahan gitu ya. Ya udah saya mendingan cuan karena jauh lebih bagus sih. Iya, karena kan kita berproses sekarang nantinya enak gitu ya. Daripada sekarang kita ngabisin waktu untuk seneng-seneng tapi nanti ya kita pusing kan. Mending kita kita sempat-sempatin di sekarang lah. Oke deh, siap. Oke Mbak Mila, menarik sekali nih pembahasan kali ini. Terima kasih banyak Mbak Mila sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Potensi Channel ini. Saya dan juga teman-teman yang nonton itu mendapatkan banyak insight dari pengalaman Mbak Mila. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya ngobrol-ngobrol bareng untuk masih banyak topik yang ingin saya bahas. Ya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Dadah. Bye.